Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang ke-6. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik. Paragraf pertama atau gambar yang pertama. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawah, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia merawat burung pipit itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Gambar yang kedua atau paragraf yang kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada taruhnya. Ia memberikannya pada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Yang ketiga, paragraf ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Gambar yang keempat dan paragraf yang keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bungkah emas dan berlian yang berkilau. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Gambar yang kelima, paragraf yang kelima. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu,
Sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, itu anak-anak urutan dari petani yang baik hati, mulai dari awal sampai yang terakhir, yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf kelima. Nah, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nomor 2, tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Yang terakhir, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Gambarkanlah pengalamanmu atau deskripsikan, tuliskan pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama, karung Dayu berisi 540 ditambah karung Siti berisi 590 manggis sama dengan 1130. Apabila ditukarkan, karungnya yang di depan adalah karung Siti 590 ditambah karung Dayu 540 sama dengan 1130, sama-sama jumlahnya 1130 manggis. Dalam bentuk penjumlahan dengan pertukaran, 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, itu anak-anak penjumlahan manggis karung Dayu dan Siti dan bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, itu tadi yang pertama, dijumlahkan, terus ditukarkan, lalu bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Sekarang yang nomor 2, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani.
Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Itu sama seperti tadi. Ya, dijumlahkan dulu, lalu ditukar, lalu penjumlahan dengan pertukaran. Nomor 3. Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, ini seperti tadi juga, penjumlahan terus ditukar, terus dalam bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, kalian kerjakan seperti yang telah saya berikan contoh di awal tadi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tema 2 subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.